Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah Pangeran Diponegoro dari garis ibu. Di video sebelumnya sudah dijelaskan silsilah Pangeran Diponegoro dari garis ayah yang memiliki leluhur sampai ke Raja Singosari, yaitu Ken Arok, dan silsilah Pangeran Diponegoro dari garis nenek ketujuh atau nenek Gropak Sente sampai ke Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Dari silsilah yang sudah disampaikan tersebut, maka Pangeran Diponegoro yang diklaim sebagai seorang Habib dari berbagai marga atau klan atau marga Ba'alwi, yaitu Yahya, Ba'ngebut, Al-Alaidrus, Asegaf, dan Bafakih, jelas tidak terbukti. Di antara banyak klaim kehabiban Pangeran Diponegoro itu, yang jelas tidak terbukti. Ada pula klaim lain, di antaranya adalah klaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, akan tetapi di Jawa. Ada lagi yang menyebut bahwa sosok Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Katanya Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang Habib. Sedangkan Pangeran Diponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar bukan yang asli. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana. Lucunya, ketika para pengklaim itu ditanya dasar klaimnya apa, jawabannya malah seringkali berbunyi, belum saatnya dibuka. Suatu jawaban yang tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan sejarah yang sudah ditulis bangsa Indonesia. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Ia pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah tokoh utama yang menggerakkan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Sebuah perang besar yang berakhir dengan tipu daya Belanda yang memperdaya Pangeran Diponegoro dengan mengajaknya berunding di Magelang dan kemudian menangkapnya. Kemudian ia diasingkan ke Manado dan kemudian diasingkan ke Ujung Pandang atau Makassar. Perang Diponegoro atau Perang Jawa, walaupun berlangsung hanya 5 tahun, berlangsung sangat sengit dan kolosal. Banyak pasukan Belanda yang tewas di medan pertempuran. Banyak lahan pertanian dan perkebunan yang terlantar, dan banyak rakyat Jawa yang ikut meninggal dalam peperangan tersebut. Akibat Perang Diponegoro ini menyebabkan keuangan pemerintah Hindia Belanda terkuras dan habis, sehingga Belanda akhirnya meminjam uang ke pemerintahan kolonial Inggris yang berada di India dengan jaminan wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Perang Jawa menjadi salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Bagi orang-orang Jawa, khususnya di Surakarta maupun Yogyakarta, masa-masa itu memperlihatkan semakin merosotnya tatanan Jawa, khususnya di dalam keraton. Ditambah lagi campur tangan Belanda yang tidak terkendali semakin memperparah keadaan. Sekarang mari kita telusuri silsilah Pangeran Diponegoro dari garis ibu. Silsilah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Memiliki nama lahir Raden Mas Antawiryo. Beliau adalah putra tertua Gusti Raden Mas Suroyo atau Sri Sultan Hamengkubuwono III yang menjadi Sultan ketiga di Kesultanan Ngayogyakarta.
Dia terlahir dari ibunya yang bernama Raden Ayu Mangkarawati, istri selir Hamengkubuwono III. Raden Mas Antawiryo memiliki nama lain Bendoro Raden Mas Mustahar. Pada tahun 1812, Gusti Raden Mas Suroyo, ayahnya, naik tahta menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Pada saat ayahnya naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta, sesuai tradisi sebagai anak raja, maka Raden Mas Antawiryo diangkat sebagai seorang pangeran dan diberi gelar Bendoro Pangeran Haryo, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sudah berumur lanjut usia ketika ia dipindah pengasingannya dari Manado ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat di usia 70 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Pangeran Diponegoro bernama Bendoro Raden Ayu Mangkorowati. Mangkorowati adalah seorang selir Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sejumlah catatan menyebutkan Mangkarawati menjadi istri Hamengkubuwono III ketika masih berusia 14 tahun. Saat itu Hamengkubuwono III yang bernama asli Gusti Raden Mas Suroyo juga masih belia, yakni berusia 16 tahun. Tidak banyak catatan yang menyebutkan tentang Mangkarawati. Hanya disebutkan putri ini dimakamkan satu kompleks dengan makam Sri Sultan Hamengkubuwono III di makam Raja Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gusti Raden Mas Suroyo naik tahta memang dalam situasi kemelut karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels melengsarkan Hamengkubuwono II karena dituduh membantu perlawanan Raden Rangga Prawiradirja, menantu sekaligus penasehat politik Sultan yang juga Bupati Madiun. Hal ini menjadikan Hamengkubuwono III tunduk patuh pada kekuatan Belanda. Hamengkubuwono III sendiri juga memiliki kenangan pahit dengan Pacitan. Ketika Inggris berkuasa, yang menjadi kepala pemerintahan Inggris di Jawa adalah Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris di Nusantara, Hamengkubuwono III tunduk dan patuh dengan perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris ini, bahkan Kesultanan Ngayogyakarta harus kehilangan sejumlah wilayahnya, meliputi Kedu, Jipang atau Blora, Japan atau Mojokerto, Grobogan, dan sebagian Pacitan. Menjelang dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia beralasan bahwa posisi ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Hal itulah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Dia lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo atau Gusti Kanjeng Kadipaten, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Pangeran Diponegoro lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada tinggal di keraton. Raden Ayu Mangkorowati disebut Pangeran Diponegoro sebagai perempuan yang sangat cantik. Pada saat di pengasingan, Pangeran Diponegoro menerima surat dari ibunya. Sang pangeran berharap agar ibunya dapat bergabung dengannya di pengasingan sebagaimana dikutip dari Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai 1855 dari Peter Carey. Namun sang ibu menolak
dan berkata bahwa ia sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan laut ke Makassar. Alhasil, tak berselang lama, konon sang ibu meninggal di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1852. Hanya 2 tahun lebih sebelum anak laki-lakinya, Pangeran Diponegoro, wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Bendoro Raden Ayu Mangkorawati berasal dari Pacitan. Bendoro Raden Ayu Mangkorawati adalah putri dari Kanjeng Jimat atau Buwono Keling XII, yaitu tokoh yang berperan penting bagi penyebaran Islam di Pacitan. Ia juga dikenal sebagai bupati ketiga di daerah yang pada zaman Majapahit dikenal dengan sebutan Wengker Kidul. Kanjeng Jimat Buwono Keling XII adalah putra dari Ki Ageng Jayanuddin Buwono Keling XI. Ki Ageng Jayanuddin Buwono Keling XI adalah putra dari Ki Ageng Rajudin Buwono Keling X. Ki Ageng Rajudin Buwono Keling X adalah putra dari Ki Ageng Sabarudin Buwono Keling IX. Ki Ageng Sabarudin Buwono Keling IX adalah putra dari Ki Ageng Sanuddin Buwono Keling VIII. Ki Ageng Sanuddin Buwono Keling VIII adalah putra dari Ki Ageng Puring Baerakas Buwono Keling VII. Ki Ageng Puring Baerakas Buwono Keling VII adalah putra dari Ki Ageng Mendole Buwono Keling VI. Ki Ageng Mendole Buwono Keling VI adalah putra dari Ki Ageng Puring Toyo Buwono Keling V. Ki Ageng Puring Toyo Buwono Keling V adalah putra dari Ki Ageng Sambi Gumelar Buwono Keling IV. Ki Ageng Sambi Gumelar Buwono Keling IV adalah putra dari Ki Jati Gumelar Buwono Keling III. Ki Jati Gumelar Buwono Keling III adalah putra dari Ki Purbengkoro Buwono Keling II. Ki Purbengkoro Buwono Keling II adalah putra dari Ki Ageng Buwono Keling I yang menikah dengan Nitoh Gati. Sekarang akan kita telusuri dari garis matriarki, yaitu ibu dari Ki Purbengkoro Buwono Keling II, yaitu Nitoh Gati. Nitoh Gati adalah putri dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit pada pemerintahan tahun 1468 sampai tahun 1474. Bre Kertabumi adalah putra dari Dyah Wijaya Kumara atau Raja Sawardana atau Sang Sinagara yang menjadi Raja Majapahit masa pemerintahan tahun 1451 sampai 1453. Raja Sawardana menikah dengan Manggala Wardani yang menjadi Bre Tanjungpura. Raja Sawardana adalah putra dari Dyah Kertawijaya atau Sri Parakrama Wardana yang menjadi Raja Majapahit masa pemerintahan 1447 sampai 1451 yang menikah dengan Jayawardani atau Dyah Jayaswari yang menjadi Bredaha. Kertawijaya adalah putra dari Raden Gagaksali atau Wikrama Wardana yang menjadi Raja Majapahit masa pemerintahan 1389 sampai 1400 atau 1406 sampai 1429 yang menikah dengan Selir. Wikrama Wardana adalah putra dari Dyah Sumana atau Singawardana yang menjadi Bre Paguhan
yang menikah dengan Dyah Nertaja atau Raja Saduhita Iswari yang menjadi Bre Pajang. Dyah Sumana atau Singawardana adalah putra dari Dyah Cakreswara atau Dyah Cakradara atau Dyah Kertawardana yang menjadi Bre Tumapel, yang menikah dengan Dyah Gitarja atau Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Raja Majapahit tahun 1328 sampai 1351. Dyah Gitarja atau Tribuwana Wijaya Tunggadewi atau Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardana adalah putri dari Dyah Wijaya atau Kerta Rajasa Jayawardana atau Naraya Sangramawijaya atau Raden Harsa Wijaya atau Sri Kerta Rajasa. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi Raja Majapahit pertama tahun 1293 sampai 1309, yang menikah dengan Dyah Gayatri atau Raja Patni atau Puspawati. Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana adalah putra dari Dyah Lembutal. Dyah Lembutal adalah putra dari Narajaya atau Narasingamurti atau Mahesa Cempaka atau Batara Narasinga. Narajaya atau Narasingamurti atau Mahesa Cempaka atau Batara Narasinga adalah putra dari Batara Parameswara atau Mahisa Wong Ateleng yang menjadi Raja Daha pada tahun 1222 sampai 1248. Batara Parameswara adalah putra dari Ken Arok atau Girinata Putra atau Sri Langgah Rajasa atau Batara Siwa atau Ken Angrok atau Rajasa Sang Amurwa Bumi yang mendirikan kerajaan Singosari dan menjadi Raja Singosari pertama pada masa tahun 1222 sampai 1247 atau tahun 1222 sampai 1227, yang menikah dengan Kendedes yang menjadi Prameswari atau Ratu. Dari silsilah ini jelas terlihat bahwa garis matriarki atau garis jalur ibu dari Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa asli, bukan dari Yaman, apalagi dari Baalwi. Demikianlah video silsilah Pangeran Diponegoro dari garis ibu yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.